Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arin Satyo Alifansyah dengan NIM 31300226 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ekonomi Bisnis dan Teknologi Digital. Eh, di sini di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil codingan yang barusan saya terapkan, yaitu yang pertama mengenai kelas modifier. Tugas yang pertama yaitu modifier kelas atau kelas tentang. Dalam studi kasus gambar proyek berupa tumbuhan di bawahnya ada package monokotil dan dikotil. Dalam package monokotil ada kelas kentang dan singkong, lalu dalam package dikotil ada kelas kacang dan jambu. Di mana kelas kentang memiliki modifier public, lalu modifier public, kelas singkong memiliki modifier default, kelas kacang memiliki modifier private, kelas jambu memiliki modifier default. Dalam studi kasus ini disuruh membuat tabel kelas dengan hierarki seperti penjelasan pada slide sebelumnya. Kemudian buatlah objek untuk masing-masing kelas tersebut untuk melengkapi tabel berikut. Sebentar. Di sini saya disuruh untuk menentukan modifier tersebut. Bisa diakses di tempat lain seperti kentang yang tadi memiliki modifier public, maka bisa diakses di kelas dan package yang sama maupun berbeda package dan kelas karena public bersifat universal. Sedangkan di singkong memiliki modifier default, bisa diakses di package yang sama package monokotil. Sementara kacang dan jambu memiliki package dan kelas yang berbeda, berarti jawabannya tidak. Sedangkan di kacang memiliki modifier private, maka itu bisa diakses di package yang sama, package monokotil. Sementara kacang dan jambu memiliki package dan kelas yang berbeda, berarti jawabannya tidak. Lalu sedangkan di kacang memiliki modifier private hanya bisa diakses di kelasnya sendiri, maka di kelas dan package yang lain tidak bisa diakses atau no. Sedangkan di jambu memiliki modifier default yang hanya bisa diakses di package yang sama, package dikotil. Sementara kentang dan singkong memiliki package kelas yang berbeda, berarti jawabannya tidak. Seperti itulah untuk tugas yang pertama. Lalu untuk jawaban dari soal yang kedua, yaitu mengenai codingan enkapsulasi Java. Yang pertama, public kelas enkapsulasi berada di tipe publik yang bisa diakses di mana saja. Setelah melakukan pembuatan publik kelas enkapsulasi, kita melakukan pendeklarasian variabelnya, yaitu private integer yang mendeklarasikan variabel alas dan tinggi dengan tipe integer private double yang mendeklarasikan variabel luas segitiga dengan tipe data double. Setelah melakukan dua variasi variabel, lalu kita melakukan metode public void. Set alas integer alas metode ini digunakan untuk men-setting dari variabel merek tadi, disalas sama dengan alas jadi variabel alas dis titik alas setelah di setting. Melakukan public integer get alas return alas ini digunakan untuk hasil dari
dari hasil alas di atas. Jadi setelah di setting alas. Lalu kita melakukan lagi metode public set tinggi integer. Metode ini digunakan untuk men-setting dari variabel merek tadi dis tinggi sama dengan tinggi. Jadi variabel tinggi sama dengan dis titik tinggi setelah disetting. Melakukan public integer get tinggi return tinggi ini digunakan untuk hasil dari hasil alas di atas. Jadi setelah disetting tinggi. Lalu saya melakukan public void luas segitiga integer, alas integer tinggi untuk pendeklarasian rumus. Kita melakukan public lagi double get luas segitiga, return, dan luas segitiga. Setelah itu kita deklarasikan semua kelas dengan public dengan fungsi main, public static void main dengan integer alas, new integer dengan nilai 9. Integer tinggi sama dengan new integer dengan nilai 10. Double luas segitiga 0,5 dikali alas dikali double alas dikali tinggi. Kemudian kita cetak variabel di atas seperti yang ada pada gambar. Kemudian kemudian digambar hasil outputnya. Berikut adalah jawaban untuk soal yang ketiga. Untuk tugas yang ketiga mengenai codingan sepeda motor. Yang pertama, public class sepeda motor berada di tipe public yang bisa diakses di mana saja. Setelah melakukan pembuatan public class sepeda motor, kita melakukan pendeklarasian variabelnya, yaitu private string yang mendeklarasikan variabel merek dengan tipe data string, lalu private long yang mendeklarasikan variabel harga dengan tipe data long. Setelah melakukan dua variasi variabel, lalu kita melakukan metode public void stem merek atau string merek motor dengan tipe data string method ini. Digunakan untuk men-setting dari variabel merek sama dengan merek motor setelah disetting. Melakukan public string get merek return sama dengan merek. Ini digunakan untuk hasil dari hasil merek di atas. Jadi setelah disetting merek, kita melakukan lagi metode public long harga atau long harga motor method ini. Digunakan untuk men-setting dari variabel tadi return harga motor. Jadi variabel harga sama dengan harga motor setelah disetting. Lalu saya melakukan public static void main luas segitiga integer alas integer tinggi untuk pendeklarasian rumus. Kita melakukan public lagi double get luas segitiga return luas segitiga. Setelah itu kita deklarasikan semua kelas dengan public dengan fungsi main, public static void dengan sepeda motor sama dengan new motor stem merek dengan tipe data Honda. Kemudian kita cetak variabel di atas seperti yang ada pada gambar yang dari PDF. Kemudian hasil outputnya seperti yang ada pada gambar di PDF. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.